Lelaki tua ini tertusuk baja. Apalagi dia dikurung lebih dari 12 tahun. Tidak ada yang tahu bagaimana dia hidup selama 12 tahun itu. Muridnya, karena dia ingin menyelamatkannya, jadi telah mencuri kunci. Ketika pintu baru dibuka, semua organ diaktifkan. Orang tua ini juga menggunakan kekuatan internalnya untuk mendorong semua palang keluar. Berhasil keluar dari penangkaran. Pemimpin yang terhormat. Saya adalah murid dari Sekte Infinity, dan ketika saya mendengar berita itu, saya datang ke sini untuk menghentikannya. Untuk melindungi Anda. Jangan khawatir. Aku hanya sedikit menghangatkan ototku sedikit saja. Kakak ini pikir lelaki tua ini telah dikurung selama 12 tahun. Sekarang hanya orang buangan. Tanpa diduga. Serangan umum. Semuanya meluncurkan serangan mereka pada saat yang sama. Tapi lelaki tua itu masih sangat tenang. Dia hanya perlu menggunakan gerakan ringan untuk mengambil nyawa orang lain. Begitu saja, meluncur seperti angin. Dan membunuh dengan nyaman. Dia membunuh semuanya. Hanya dalam sekejap. Semua murid dari Sekte Infinity terbunuh sepenuhnya. Pada akhirnya, hanya ada satu pemimpin sekte yang tersisa. Anda sebaiknya bertobat. Kui Tianxing. Bertobat untuk mendapatkan apa? Aku tak peduli. Kalau gitu, bertobat untuk apa? Setelah mengatakan itu, Kui Tianxing segera membidik kepala sekte. Ketika muridnya, Zhang Junbao pulang. Dia menemukan bahwa masternya sudah mati. Masternya berkata kepadanya bahwa jangan sedih, jangan membalas dendam juga. Juga menginstruksikannya. Kau sebaiknya melakukan apa yang kau anggap benar. Masternya meninggal, Zhang Junbao sangat sedih. Sehingga dia selalu meminjam alkohol untuk menghilangkan kesedihannya. Tanpa diduga, Zhang Junbao melihat sebentar. Itu adalah kepompong ulat sutra. Ternyata itu kamu. Mengapa kau mencuri anggur saya? Kepompong ulat sutra ini tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Zhang Junbao dengan cepat mengejarnya. Tanpa diduga, niatnya adalah untuk merayunya. Karena pemilik wanita sedang terluka parah sekarang. Mengapa kamu diracuni? Zhang Junbao baik hati, dia menggunakan satu kaki untuk menendang dan mematahkan bambu. Memasangkannya di punggung gadis itu dan mengangkatnya ke udara. Lalu dengan tenang bantu dia sembuh. Yi Shou Pantian. Ren Du Gui Yuan. Kikiao Suyin. Kata-kata itu tentu saja sangat berguna. Gadis ini dengan cepat memuntahkan gumpalan darah hitam. Hei gadis. Yuer setelah diselamatkan. Dia bertanya Zhang Sanfeng mengapa dia menyelamatkannya. Tanpa diduga, dia menjawab bahwa, selamatkan seseorang secantik kamu, jika aku mati. Itu tidak akan disayangkan. Kemudian Junbao menatap Yuer. Mengapa kamu menatapku? Pada saat ini, itu adalah sifatnya untuk diekspos. Aku bertanya-tanya. Bagaimana kau akan membalas budiku? Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kita melakukannya bersama. Yuer mengira Junbao ingin melakukan hal buruk terhadapnya. Sial. Junbao melompat ke atas pohon bambu. Lalu menurunkan tubuhnya dan berkata, ya ampun, mengapa kamu ingin menggunakan kebencian untuk membalas budiku seperti ini? Maksudku, aku ingin kita berdua minum bersama. Ternyata bagi Junbao, yang harus dilakukan pria adalah minum alkohol. Mereka berdua hampir salah paham satu sama lain. Ambil. Selesai menyelamatkan Yuer. Junbao tidak lagi ragu-ragu. Segera pergi mencari Kui Tianxing untuk membalas dendam. Aku pasti akan menggunakan kepalamu untuk menyembah tuanku. Junbao menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Tianxing. Tetapi bagaimana dia bisa melawan lelaki tua ini? Tidak terlalu buruk. Lelaki tua yang telah dikurung selama 12 tahun. Kekuatan terbesar Junbao adalah kemampuannya menahan tekanan. Kui Tianxing segera meluncurkan pukulan. Selanjutnya, satu pukulan lagi. Junbao dipukuli sehingga dia terluka parah. Tetapi bagi seorang pria untuk membalas dendam, 10 tahun belum terlambat. Dia dengan cepat berlari keluar dari gua. Tetapi dia bahkan belum sempat bernapas.
Dia dikejar oleh murid-murid Tianxing. Dia adalah Su Ming Fan Guan. Dengan Guo Hun Luocha, Jun Bao bergegas melawan. Tapi tubuhnya terluka parah sekarang. Kemampuan bertarungnya pada dasarnya tidak mungkin untuk melawan mereka. Akibatnya dia dipukuli dengan parah. Meski begitu, dia masih bisa bangkit. Kau cukup keren. Fan Guan memperbesar penanya dan ingin membunuh Jun Bao secara langsung. Luocha juga mengambil kesempatan ini untuk melepaskan benang untuk mengikat anggota tubuh Jun Bao. Lalu tarik saja. Jun Bao langsung digantung di udara. Dia tidak bisa lagi bergerak. Fan Guan menggunakan pena raksasa untuk menulis kata mati. Kemudian melemparkannya ke arahnya. Di jalan, Jun Bao terkena serangkaian serangan dan sayangnya jatuh ke danau. Mengira dia akan selamanya berbaring di dasar sungai ini. Tapi tak disangka ketika dia menghadapi kematian, pencerahannya mulai mencapai batas. Hanya melihat Jun Bao menggunakan kekuatan internal, perlahan-lahan merasakan kelembutan air. Menjaga hatinya tetap murni. Dan dengan tenang, menyelaraskan segalanya, maka dapat mengembangkan pencerahan. Dan itu adalah Tai Chi. Ketika Jun Bao kembali lagi, semua lukanya tersembuh. Dan auranya berubah menjadi orang yang berbeda. Luocha melihat ini dan sedikit takut. Kamu belum mati? Biarkan aku melihat berapa kali kamu bisa lolos dari kematian. Tapi sekarang, mereka tidak bisa mengalahkan Jun Bao lagi.